Kami mau terus tinggal dan diam di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi hati kami dengan hadir-Mu Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bawa kami dekat dalam hati-Mu Tuhan. Bawaku dekat dalam hati-Mu Yesus. Dalam hati kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kerinduan kami diam di hadirat-Mu setiap waktu Tuhan. Ajar kami ya Bapa. Hari ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan berkati hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah.
Pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan peran doa syafaat bagi saksi Kristus. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Kolose 4 ayat 2 sampai yang keempat. Saya akan membacakannya dalam Kolose 4 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hari ini kita akan merenungkan pentingnya doa syafaat bagi saksi Kristus di tengah dunia. Doa syafaat bukan hanya sekedar permohonan, tetapi adalah kekuatan rohani yang memungkinkan kita untuk mendukung dan memperkuat pelayanan kita sebagai saksi Kristus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose memberikan panduan yang sangat jelas tentang peran penting doa syafaat dalam kehidupan pelayanan kita. Doa syafaat adalah doa yang dipanjatkan untuk kepentingan orang lain. Dalam iman Kristiani, doa syafaat adalah bentuk kasih dan kepedulian kita terhadap sesama, menunjukkan bahwa kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1, Paulus menulis, "Karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang." Doa syafaat memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan saksi Kristus karena membuka pintu pemberitaan Injil. Paulus meminta jemaat Kolose untuk berdoa agar Allah membuka pintu untuk pemberitaan mereka. Dalam Kolose 4 ayat yang ketiga, doa syafaat membantu membuka kesempatan dan jalan bagi pemberitaan Injil. Yang kedua, memberikan kekuatan dan keberanian. Dalam Efesus 6 ayat 19 sampai 20, Paulus meminta doa agar ia dapat memberitakan Injil dengan berani. Doa syafaat memberikan keberanian dan kekuatan untuk berbicara tentang rahasia Kristus. Lalu yang ketiga, perlindungan dalam pelayanan. Doa syafaat juga memberikan perlindungan terhadap serangan rohani dan fisik. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 2 sampai yang ketiga, Paulus meminta doa agar mereka dilindungi dari orang-orang jahat dan agar Tuhan tetap setia menjaga mereka. Kolose 4 ayat 2 sampai 4 memberikan panduan penting dalam bersaksi sebagai berikut. Yang pertama, bertekun dalam doa. Paulus menekankan pentingnya ketekunan dalam doa. Bersaksi bukan hanya saja tentang berbicara, tetapi juga tentang berdoa secara konsisten. Lalu yang kedua, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Sambil berdoa, kita harus tetap waspada dan bersyukur. Ini menunjukkan sikap hati yang benar dalam pelayanan. Lalu yang ketiga, berdoa untuk pembukaan pintu. Kita perlu berdoa agar Tuhan membuka pintu bagi pemberitaan Injil, agar pesan keselamatan dapat diterima oleh banyak orang. Doa syafaat tetap relevan dan sangat diperlukan di zaman sekarang. Dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan memerlukan doa syafaat yang kuat untuk mendukung dan memperkuat saksi Kristus. Dalam Yakobus 5 ayat 16 menyatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Beberapa jenis doa syafaat yang sering dipakai dan sesuai dengan ajaran firman Tuhan antara lain doa untuk pemimpin, memohon hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin di dalam 1 Timotius 2 ayat yang kedua. Lalu doa untuk keselamatan jiwa, berdoa agar banyak orang menerima keselamatan dalam Kristus di dalam Roma 10 ayat yang ke-1. Lalu doa untuk kesehatan dan kesembuhan, meminta kesembuhan bagi yang sakit di dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Contoh doa syafaat dalam Alkitab termasuk doa Musa untuk bangsa Israel di dalam Keluaran 32 ayat 11 sampai 14 dan doa Yesus untuk murid-muridnya di dalam Yohanes 17. Untuk doa syafaat yang efektif, umat Tuhan harus memiliki satu hati yang bersih.
Jika ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan tidak akan mendengar. Dalam Mazmur 66 ayat 18. Lalu yang kedua, iman yang kuat. Sebab itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Dalam Markus 11 ayat 24. Dan yang ketiga, ketaatan. Jika kita menuruti perintahnya, kita akan menerima apa saja yang kita minta. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. Doa syafaat memiliki dampak besar dalam komunitas gereja. Seperti yang pertama, mendatangkan kesatuan. Doa bersama menyatukan jemaat dalam satu tujuan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Lalu yang kedua, menguatkan iman. Melalui doa syafaat, jemaat dikuatkan dan didorong untuk tetap setia. Dalam Efesus 6 ayat 18. Dan yang ketiga, mendorong pertumbuhan. Doa syafaat membuka pintu untuk pertumbuhan rohani dan kuantitas jemaat. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Pendoa syafaat yang efektif harus bersungguh-sungguh dan tekun, seperti Hana yang berdoa tanpa henti untuk seorang anak. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 20. Lalu beriman, yakin bahwa Tuhan mendengar doa dan menjawab doa. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6. Dan yang ketiga, memiliki kasih, mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama, kemunafikan, doa yang hanya untuk pamer atau tanpa ketulusan. Di dalam Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-6. Lalu yang kedua, ketidakpercayaan, meragukan kuasa dan kesetiaan Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dan yang ketiga, kekerasan hati, tidak mau mengampuni atau memaafkan. Di dalam Markus 11 ayat 25. Refleksi kita pada hari ini, sebagai saksi Kristus, kita dipanggil untuk bersaksi dengan kekuatan doa syafaat. Melalui doa syafaat, kita dapat membuka pintu bagi pemberitaan Injil, memperkuat pelayanan, dan membawa banyak jiwa kepada Kristus. Mari kita terus bertekun dalam doa, menjaga hati kita tetap murni, dan bersaksi dengan penuh iman dan kasih. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus bagi perenungan pada hari ini Tuhan. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami sebagai pendoa-pendoa-Mu Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang murni Tuhan. Agar setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan, itu semuanya dapat terbagi bagi Tuhan, dapat terpancar bagi keselamatan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui pendoa syafaat Tuhan, kami dapat menjadi saksi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.